Shalom anak-anak, selamat pagi. Yuk sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapa, dalam kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami akan memulai pembelajaran kami dari awal hingga akhirnya. Kau berkati kami dalam nama Tuhan selalu ya, amin. Allah penolong yang setia. Kelas 4 bab 3. Yuk kita buka LKS kita di halaman 35 di pembelajaran 3, Allah penolong yang setia. Kita belajar dari seorang panglima tentara yang bernama Naaman. Dia gagah berani, walaupun dia seorang yang gagah berani, tapi dia juga memiliki beberapa kesulitan. Pernahkah kamu menemui kesulitan dalam mengerjakan sebuah tugas? Kepada siapakah kamu meminta pertolongan? Biasanya kalau kita menghadapi kesulitan atau suatu masalah, kita harus berpikir dingin dulu ya, jangan sampai nanti terbawa suasana. Ya, seorang panglima tentara ini dia juga demikian. Dia mengalami masalah, yaitu sebuah masalah penyakit yang ada di dalam tubuhnya, yaitu penyakit kusta. Luka bakar yang muncul di tubuhnya. Akan tetapi, Allah sebagai sumber pertolongan tidak hanya menolong ketika kita sedang sakit, tetapi juga ketika kita sehat. Tidak hanya dalam sukacita, tetapi juga dalam dukacita, bahkan dalam berbagai situasi yang kita alami. Naaman ini adalah panglima Raja Aram. Ia juga berkuasa di negerinya, tapi ia juga menderita penyakit kusta. Ia seorang panglima yang sangat terpandang karena keberhasilannya dalam memimpin tentara, sehingga selalu mengalami kemenangan di setiap peperangan. Raja Aram sangat sayang kepadanya. Banyak usaha yang dilakukan untuk kesembuhannya, namun tidak berhasil. Inilah keterbatasan manusia, sehingga ia mengalami penderitaan dan tersiksa akan keadaannya. Kan tetapi penyakit kusta pada zaman Raja Daud, negeri Aram ikut memberikan upeti untuk persembahan. Aram juga berkembang menjadi bangsa yang berkuasa pada zaman Nabi Elia. Bahkan ketika Naaman menjadi panglimanya, Israel menjadi daerah jajahannya. Di negara Aram itu negara yang sangat besar ya, dan makmur. Sampai di kediaman ia merasa gelisah karena penyakitnya. Naaman pulang ke rumah, dia dalam keadaan gelisah dan bingung. Terus istri Naaman menjadi bingung, tetapi ada seorang anak atau pelayan perempuan di Israel. Dia mempunyai sebuah cerita tentang ada seorang nabi di Samaria yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Lalu Naaman tersentuh hatinya dan dia berencana untuk pergi ke Samaria untuk menemui seorang nabi tersebut. Lalu Naaman pergi menemui nabi tersebut dan dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi sampainya di negeri Samaria, Naaman ternyata ketemu dengan pelayannya atau bujangnya. Naaman membawa berbagai banyak persembahan emas, perak,
pakaian, dan lain-lain. Ya, sehebat apapun Naaman itu, tapi ia juga manusia sama seperti kita. Pertolongan Tuhan kepada orang yang sakit kusta. Penyakit kusta adalah sebuah penyakit kulit yang sangat ditakuti oleh semua orang pada zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Hal ini disebabkan karena penyakit tersebut sulit disembuhkan dan dapat menular, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Istilah penyakit kusta berasal dari bangsa Sanskerta, yaitu kustal, yang berarti adalah gejala kulit secara umum. Penyakit kusta juga disebut marpus, sesuai nama penemuan kuman, yaitu Dr. Gerhard pada tahun 1874. Oleh masyarakat Yahudi, orang yang menderita penyakit kusta dianggap kena kutukan. Oleh masyarakat, dia diasingkan atau dia menjadi najis dan tidak boleh beribadah, tidak boleh berkerumun, dan lain sebagainya. Tanda-tanda orang yang terkena penyakit kusta ada bercak tipis seperti panu di kulit, lalu menyebar dan ke kulit sampai ke bagian anus. Kelenjar keringat kurang, kulit menjadi tipis dan mengkilat. Ada bintik-bintik kemerahan di kulit. Rambut dan alis menjadi rontok. Muka benjol-benjol dan tegang. Sampainya di rumah Samaria, sampainya di daerah Samaria, Naaman bertemu dengan bujangnya. Lalu bujangnya itu mendapat perintah dari Nabi Elisa supaya bilang sama Naaman untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Tetapi Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan menyuruh dia mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba para prajurit Naaman memohon agar Naaman menuruti perintahnya. Ada sahabatnya yang datang dan memohon pada Naaman agar Naaman mau mengikuti dan melakukan arahan dari Nabi Elisa tersebut. Naaman ditolong oleh pelayannya, seorang gadis yang berasal dari negeri Israel yang memberi kesaksian bahwa Nabi Elisa ia adalah seorang yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Naaman bingung, dan pada akhirnya Naaman pun pergi ke Sungai Yordan. Perintah demi perintahnya ia lakukan. Naaman mandi sampai 7 kali. Dia masuk yang pertama, masih saja ada bercak-bercaknya. Masuk yang kedua, ya juga sama. Yang ketiga sampai keempat masih sama. Terus yang kelima, ya baru mandi lagi, masih sama lagi. Dan sampai yang keenam, dia mandi lagi yang keenam. Dia berpikir, kok sampai yang keenam kok masih kayak gini? Apakah ini tidak sembuh? Nah, sampai yang keenam masih. Di yang ketujuh yang akhirnya dia mencoba lagi supaya dia tidak ragu-ragu, biar dia tidak bimbang sekali lagi. Nah, sampai yang ketujuh kali dia baru sembuh.
penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang, dari kaki sampai ke muka sampai ke bagian tubuh yang dalam, sembuh total. Berkat ya, sampainya Naaman sembuh, Naaman kembali pula kepada Nabi Elisa. Ia membawa banyak persembahan diberikan kepada Nabi Elisa, tapi Nabi Elisa dia menolaknya. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena telah menyembuhkannya, tapi Nabi Elisa menolaknya karena Elisa hanya pelayan Tuhan yang menyembuhkan. Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Cerita Naaman tersebut yang kita dengarkan dari awal sampai akhir itu mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kita tidak akan bisa mengatasi masalah hidup yang sedang kita alami. Manusia penuh dengan keterbatasan, hanya Allah sebagai penolong yang setia yang selalu bisa memberi jalan keluar dan pertolongan bagi kita jika kita menghadapi masalah atau ada masalah yang menimpa kita. Terima kasih Bapak, dalam kasih-Mu kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami, pimpin kami dimanapun kami berada, kami menjadi saluran berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan selalu ya.